Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan tak kunjung usai di Ogan Ilir, udara buruk mengancam kesehatan warga. Waspada penipuan kerja, seorang pria rugi hingga puluhan juta rupiah akibat tergiur tawaran pemberian pekerjaan. Pelaku pengedar uang palsu diringkus polisi. Pelaku telah mengedarkan uang palsu sebanyak jutaan rupiah. Kita ke informasi pertama. Kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Karya Jaya Kertapati Palembang hingga Selasa petang belum juga padam. Petugas damkar masih melakukan penyemprotan di tumpukan sampah yang masih mengeluarkan asap. Sejauh ini sudah 4 hektar lahan TPA yang terbakar. Kepulan asap tampak dari tumpukan sampah di TPA Karya Jaya di kawasan Kertapati Palembang pada Selasa siang. Kebakaran yang melanda TPA Karya Jaya ini telah berlangsung selama 3 hari. Namun sayangnya upaya pemadaman yang dilakukan petugas belum membuahkan hasil. Selain minimnya peralatan, selang pemadam yang dimiliki petugas juga kurang panjang. Polusi asap semakin pekat menyelimuti sekitar TPA dan Kelurahan Karya Jaya. Sementara luas lahan di TPA yang terbakar telah mencapai 4 hektar. Dari proses pemadaman TPA ini, kita dapat dari malam Minggu ya dari hari Sabtu maghrib. Semaksimal mungkin kita memadamkan api ini. Sampai sekarang masih proses pemadaman. Berapa damkar yang diturunkan? Kalau hari ini baru 1 unit. Berapa hektar yang terbakar, Bang? Hitungan dari malam itu sampai sekarang lebih kurang 4 hektar. TPA Karya Jaya terbakar pada Sabtu malam pekan lalu. Api muncul dari tumpukan sampah hingga membesar dan menjalar ke lokasi sekitar. Akibat kebakaran ini membuat operasional TPA Karya Jaya menjadi terganggu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kebakaran lahan tak kunjung usai di Ogan Ilir. Cuaca panas disertai hembusan angin menyebabkan titik api yang sudah padam muncul kembali dan membakar belasan lahan di Semambu, Ogan Ilir. Kobaran api kembali muncul di lahan desa Pulau Semambu, Ogan Ilir pada Selasa lalu. Besarnya api membuat kebakaran terus menjalar hingga menghanguskan belasan hektar lahan gambut. Satgas Karhutlah Ogan Ilir berjibaku melakukan pemadaman agar api tidak mendekati pemukiman dan jalan lintas Provinsi Palembang Indralaya. Kebakaran berasal dari sisa kebakaran lahan sebelumnya. Akibat hembusan angin kencang memicu sumber api yang telah padam kembali muncul dari lahan gambut. Petugas berhasil memadamkan sang jago merah selama 4 jam lebih. Di penanggulangan Karhutlah di Pulau Semambu, ya, kalau kemarin sudah mati karena lahan tersebut sejenis gambut, jadi kalau sudah dipadamkan atasnya, bawahnya masih menyala. Jadi itu perpanjangan dari yang kemarin sudah mati, tinggal asapnya. Ternyata pagi tadi keluar api lagi. Alhamdulillah berkat kerjasama tim terpadu, baik dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir maupun dari Satgas BKO Polda, TNI Polri Kabupaten Ogan Ilir, ya api tersebut bisa secepatnya sudah dipadamkan. Akibat kebakaran lahan, asap pekat kembali muncul dan menyelimuti jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya. Warga dihimbau untuk berhati-hati saat melintas karena asap tebal dapat menghalangi pandangan dan membahayakan para pengendara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Masih soal kebakaran, Ogan Ilir merupakan wilayah yang paling terdampak akibat kebakaran lahan. Kualitas udara di Ogan Ilir semakin memburuk. Buruknya udara dapat mengancam kesehatan warga, namun sejumlah sekolah di Ogan Ilir masih menggelar pembelajaran tatap muka. Kabut asap tebal masih menyelimuti Ogan Ilir sampai Rabu pagi lalu. Kualitas udara di Ogan Ilir sudah masuk kategori tidak sehat.
Meski kualitas udara terus memburuk, sejumlah sekolah di Ogan Ilir masih menggelar pembelajaran secara tatap muka. Berdasarkan edaran Dinas Pendidikan Ogan Ilir, jam masuk siswa diundur dari jam 7 menjadi jam 9 pagi. Sedangkan proses belajar dipangkas menjadi 30 menit setiap jam pembelajaran. Dinas Pendidikan Ogan Ilir belum memberlakukan pembelajaran daring karena dinilai tidak efektif, sebab tidak semua siswa memiliki ponsel pintar. Dinas Pendidikan langsung sesuai dengan instruksi Bupati, jam sekolah dimundur menjadi jam masuknya dimulai pukul 9 pagi. Kemudian proses belajar mengajarnya, jam mengajarnya dikurangi 10 menit. Kalau jam mengajar selama ini 45 menit, kemudian setelah surat edaran jadi 30 menit. Kemudian tidak ada kegiatan luar, istirahat tidak ada, olahraga tidak ada, kemudian upacara pun tidak ada. Kemudian kami sudah instruksikan kepada guru untuk memakai masker dan anak untuk difasilitasi masker. Saat ini Ogan Ilir berstatus sebagai daerah tanggap darurat kebakaran lahan. Kenaikan status ini berdasarkan evaluasi banyaknya titik api baru di Ogan Ilir. Sejauh ini, luas lahan kebakaran di Ogan Ilir mencapai 776 hektar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Waspada penipuan kerja. Kasus penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan kembali terjadi di Kota Palembang. Seorang pria mengaku harus kehilangan uang puluhan juta rupiah karena tergiur tawaran bekerja di anak perusahaan BUMN. Tergiur tawaran bisa bekerja di sebuah anak perusahaan BUMN di Kota Palembang, Muhsin Aldi Renaldi justru menjadi korban penipuan. Akibatnya, pemuda berusia 27 tahun ini menderita kerugian sebesar 48 juta rupiah. Pelaku yang bernama Hafiz merupakan kakak kelas korban saat di SMA. Kejadian bermula saat pelaku menawarkan pekerjaan kepada korban dengan syarat memberikan sejumlah uang. Korban yang tak menaruh curiga sedikit pun langsung mentransfer sejumlah uang. Namun setelah uang diberikan, pekerjaan yang dijanjikan pelaku tidak diterima korban. Bahkan ponsel milik pelaku sudah tidak bisa lagi dihubungi. Yang kedua kalinya ditawarinnya di Merin kan, tergiur juga kan, soal gajinya juga, soal mandirinya juga. Akhirnya galak lah, galak. Terus? Iya pakai duit juga. Berapa? 48 juta. Terus? Sudah dari situ tuh dijanji juga gawiannya di bulan 1. Sampai sekarang belum? Nah, di bulan 1 tuh dijanji gawiannya meleset bulan 1. Dijanji lagi di bulan 3. Nah, sudah meleset lagi di bulan 3, dijanji lagi di bulan 5. Terus? Nah, katanya kalau di bulan 5 tidak menggawe, duit balik. Nah, sekarang tidak balik-balik. Guna kepentingan penyidikan, korban pun diminta polisi menyerahkan bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran. Sementara kasus penipuan berkedok penerimaan karyawan ini masih dalam penyelidikan Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.